Selamat ya, karena sudah punya rencana untuk menikah. Oke ya, paling nggak ada rencananya Ya. itu udah. Terima kasih loh Bu Iya. Mimin. Karena memang kalau kita nggak merencanakan, itu sama aja kita merencanakan kegagalan kan. Nah, kalau sekarang kita merencanakan untuk pernikahan dan kita memikirkan bahwa ada biaya di sana, ada sejumlah rupiah di sana, maka itu adalah sebuah langkah yang bagus. Aku secara pribadi tidak menyarankan, lebih baik punya rekening yang memang dikhususkan untuk itu, tapi masing-masing. Kita benar-benar memang harus sadar bahwa hidup kita itu tidak tentang hari ini atau besok, tapi masih panjang. Siapa tahu itu boleh-boleh aja umroh gitu. Ternyata dapat jodoh sultan dan soleh. Iya, jadi nggak usah lagi mikirin itu. Iya, aku harus nyiapin berapa. Niat awalnya itu kan memang untuk saling membantu, saling support. Kalau kemudian ada yang salah satu yang tidak amanah kan jadinya berantakan semua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat datang di program Ramadan Wanita dan Islam bersama saya Hefti Suud. Dan sekarang di studio Tribun Network sudah kedatangan Bu Mimin Susanto, seorang perencana keuangan keluarga. Selamat datang Bu Mimin. Terima kasih sudah diundang lagi. Iya, harus ini ada Bu Mimin di sini. Tapi di sekarang saya mau nanya, ini semi deep talk gitu sih sebenarnya. Apa ini? Karena ini mau ngomongin karena programnya kan wanita dan Islam gitu ya. Nah ini mungkin bermanfaat untuk saya sebagai wanita dan mungkin wanita-wanita lain gitu ya yang nonton podcast ini gitu ya. Mau ngomongin soal uang tabungan gitu ya. Nah ini kan ketika sebagai seorang wanita yang belum menikah gitu ya atau mempunyai rencana untuk menikah, itu gimana sih sebaiknya mempersiapkan tabungan gitu untuk yaitu tadi menghadapi pernikahan gitu. Apalagi kan kalau ngomongin pernikahan kan biasanya kan ada yang beberapa tradisinya ini harus semuanya dibiayai wanitanya, ini harus dibiayai laki-lakinya gitu. Itu bagaimana mempersiapkannya supaya nggak gelebekan gitu Bu Mimin ketika hari hanya datang. Selamat ya, karena sudah punya rencana untuk menikah. Oke ya, paling nggak ada rencananya itu udah. Terima kasih loh Bu Mimin. Karena memang kalau kita nggak merencanakan, itu sama aja kita merencanakan kegagalan kan. Nah, kalau sekarang kita merencanakan untuk pernikahan dan kita memikirkan bahwa ada biaya di sana, ada sejumlah rupiah di sana, maka itu adalah sebuah langkah yang bagus. Gitu kan? Terima kasih Bu Mimin ya. Berarti paling nggak punya rencana lah ya, walaupun pasangannya nggak. Walaupun belum tahu nih mau sama siapa dan kapan. Iya. Bisa saja kan besok ketemu langsung Bisa jadi ya. Kita kan nggak pernah tahu ya tentang makanya jodoh. harus direncanakan. Ya. Jadi ketika kita sudah punya income, ya mulailah memiliki rencana-rencana. Rencana-rencana ini kan banyak ya. Setiap orang pasti punya impian. Nah, impian akan tetap menjadi impian kalau kita tidak menjadikannya itu sebuah rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini seperti apa? Jadi misalnya impian kamu kan ingin menikah. Nah dari situ kalau kita ngobrol untuk menjadikan sebuah rencana keuangan, itu maka harus ditanyain kamu pengen menikahnya konsepnya yang kayak apa? Misalkan kayak gitu ya. Mau menikahnya seberapa mewah atau di mana atau hanya intimate party atau mau gede-gedean, mau di gedung atau hanya di misalnya di taman atau hanya pergi ke KUA aja terus makan-makan. Nah, itu kan semua kan sesuai di plannya itu, di rencananya kan ya. Nah, kemudian kan dari situ nanti akan muncul angka. Misalnya kalau kita pingin nikah intimate party itu kira-kira butuh biayanya sekarang ini berapa juta. Terus kita perkirakan kira-kira mau menikahnya berapa tahun lagi, misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa hitung future value-nya.
Oke, future value. Itu nanti ada rumusnya sih. Banyak tuh, kita tinggal cari aja di Google. Gitu ya. Gimana cara ngitung future value gitu kan. Nah, dari situ nanti akan ketemu nilai masa depannya berapa. Future value kan nilai masa depannya berapa. Misalnya 5 tahun lagi berapa, 10 tahun lagi itu berapa. Nah, dari situ nanti kita akan tahu kira-kira berapa yang harus kita tabung setiap bulan misalnya, atau setiap saat, sehingga kita bisa memenuhi nilai yang kita inginkan itu. Oke. Gitu. Baru setelah itu kita bisa milih kita taruhnya di mana. Karena kan kalau jangka waktunya pendek, misalnya maksimal 3 tahun, ya kita nggak bisa milih ditaruh di instrumen tabungan yang terlalu berisiko. Ya taruh aja di rekening tabungan biasa. Ya. Atau kalau udah kenal reksadana ya taruh di reksadana pasar uang misalnya gitu. Iya. Nah, itu kan lebih aman semua, dua instrumen itu kan artinya tidak ada fluktuasi. Gitu. Nah, kalau di kira-kira kisaran 3 sampai 5 tahun ya kita masih bisa lah taruh di logam mulia. Habis kumpul-kumpulin nanti kita beliin logam mulia. Kumpul-kumpulin beliin logam mulia kayak gitu. Atau ya taruh aja juga di reksadana, misalnya pendapatan tetap atau reksadana pasar uang yang kalau mau tetap main aman. Nah, tapi kalau jangka waktunya lebih dari 5 tahun, kita ya bisalah pilih yang agak berisiko dikit, karena kita mengharapkan juga terbantu dari hasil investasinya. Kayak gitu. Apa tuh yang beresiko dikit tuh maksudnya gimana? Tetap berisiko. Ya, tapi hasilnya agak lebih tinggi. Misalnya reksadana saham. Atau ya di saham langsung. Gitu. Terus logam mulia sebenarnya agak berisiko juga ya, tapi ya tidak terlalu seperti saham maupun reksadana saham. Kayak gitu. Itu tadi untuk yang misalnya kalau jangkanya panjang ya, di atas 5 tahun. Kalau di bawah itu sebaiknya disimpan aja di rekening gitu ya. Betul. Berarti penting ya Bu Mimin ya untuk ketika kita sudah bekerja gitu ya, langsung punya kepikiran kayak sepertinya aku mau menikah gitu. Walaupun nggak tahu gitu pasangannya siapa dan kapan gitu ya. Oke. Paling nggak kita punya uangnya, kita punya tabungan gitu ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya nggak halu-halu banget gitu ya. Ketika udah bekerja, terus ini aku mau nabung buat nikah, kapan nikahnya? Nggak tahu gitu. Tapi ya udah, yang penting punya rencana tadi yang Bu Mimin bilang. Nah, itu case-nya ketika seorang wanita itu bener-bener single girl gitu ya, bener-bener dia tidak punya pasangan. Nah, ketika dia sudah punya pasangan dan berencana untuk menikah, itu apakah untuk mempersiapkan pernikahannya, mempersiapkan tabungan untuk pernikahannya itu caranya akan berbeda atau sama aja sebenarnya Bu Mimin? Mungkin kalau dia sudah punya pasangan, kan itu tinggal dibicarakan bersama ya. Jadi kan diskusi. Komunikasi lagi penting kembali ya. lagi maunya yang kayak apa? Mau pernikahan sederhana, atau yang besar-besaran, atau seperti apa. Itu kan karena nanti ada di dana yang dibutuhkan kan. Jadi makanya harus dibicarakan kayak gitu, seperti apa dan berapa kebutuhannya. Nah, kemudian kan masing-masing ambil bagian. Kira-kira mau ambil 50-50 atau bagaimana? Intinya masing-masing punya tabungan. Penting gitu. Ya. Penting. Nggak boleh salah satunya aja ya. Iyalah. Baik. Karena itu kan rencana hari bersama. Gini loh ya, hari gini soalnya ya. Karena kan pernikahan itu rencana bersama ya. Jadi sebaiknya juga mempunyai tabungan bersama. Nah, kalau ngomongin tabungan bersama, apakah itu artinya mereka buka rekening bersama gitu Bu Mimin? Atau rekening sendiri-sendiri juga sebenarnya nggak masalah gitu? Rekening bersama sih sebenarnya ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau aku secara pribadi ya tidak menyarankan, lebih baik punya rekening yang memang dikhususkan untuk itu tapi masing-masing. Berarti dipegang sendiri-sendiri ya tabungannya. Karena ini kan juga masih belum ada ikatan dan ini kan
masih proses ya, gitu. sambil mengenal masing-masing ya. Oke. Jadi ya aku saranin sih punya tabungan sendiri-sendiri masing-masing. Oke. Nah, ketika nabung sendiri-sendiri, karena aku biasanya sering lihat di medsos gitu ya, ada yang mereka ngebagiin nge-share gitu kalau mereka nabung bareng-bareng terus dicatat gitu. Jadi kayak si cowoknya nabung berapa, si ceweknya nabung berapa. Itu apakah penting juga Bu Mimin membuat catatan kayak gitu, jadi supaya ke tracking nih kayak oh bener-bener pacarku nabung nih berarti ya, gitu. Itu kan kalau nabung bareng kan akhirnya kan harus seperti itu kan. Ya, tapi kan kalau misalnya kita punya rekening masing-masing itu kan berarti kan ya tanggung jawab masing-masing. Sebenarnya dari situ itu nanti kita akan tahu masing-masing itu seperti apa. Jadi bisa gitu ya. Seleksinya itu dari ya itu tadi gitu. Bagaimana dia mempersiapkan untuk rencananya itu tadi ya Bu Mimin ya. Jadi mau dibikin catatan atau nggak dibikin catatan ya terserah gitu. Terserah sebenarnya. Gitu. Mau dibikin ya silakan kalau misalnya memang tadi rekening bersama. Oke. Nggak dibikin pun ya nggak apa-apa karena kan balik lagi ke komitmen masing-masing ya. Makanya kan lebih baik sebenarnya punya sendiri-sendiri. Karena itu berangkatnya dari komitmen tadi kan. Iya. Berarti kan tidak perlu misalnya setiap saat diketahui bersama, tapi kan kalau punya komitmen pasti akan dipenuhi. Bisa membangun trust juga ya ternyata ya dari situ ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk cara nabungnya itu gimana Bu Mimin? Apakah ada kayak tips and trick gitu untuk menabung gitu? Ya, jadi kan kita kembali lagi ya, aku nggak akan bosan-bosan ngingetin bahwa ketika kita punya income itu kita kan harus bagi ke 4 pos besar itu kan. Ya. Untuk sedekah, sosial dan lain-lain itu kan kira-kira 10%. Kemudian untuk tabungan dan investasi kan 20%. Kemudian kalau kita masih sudah punya kewajiban hutang itu 30% maksimal untuk cicilan. Kemudian sisanya untuk konsumsi. Nah, semoga 30%-nya ini belum ada ya, sehingga bisa untuk nambah tabungan. Sehingga kita bisa nabung lebih dari 20%. Sehingga kan kalau kita punya impian selain impian untuk dana pernikahan, kita masih bisa mewujudkan untuk yang lainnya. Oke. Nah, ini untuk menabung ini sebenarnya susahnya itu kan adalah di mindset gitu ya Bu Mimin ya. Apalagi kalau dari kecil gitu kita tidak terbiasa untuk melakukan itu gitu. Nah, lantas apakah memungkinkan gitu ya ketika dia sudah berusia katakanlah 20 tahunan gitu dia baru aware untuk menabung, itu apakah gimana cara membentuk mindsetnya itu? Atau apakah itu akan terbentuk sendiri ketika nanti kepepet gitu? Enggak, memang harus dibentuk. Harus dibentuk. Jadi kita benar-benar memang harus sadar bahwa hidup kita itu tidak tentang hari ini atau besok, tapi masih panjang. Masih ingat kan yang aku cerita tentang lingkaran kehidupan itu, bahwa usia rata-rata manusia itu sekarang sudah semakin panjang. Sehingga kalau misalnya di dalam tahun gitu kira-kira ya sekitar 70 sampai 80 tahun usia rata-rata manusia. Sehingga kalau kita bagi ke 4 fase, maka pas fase kedua masa produktif dan fase ketiga masa produktif itu kita kan harus benar-benar menyimpan dana untuk nanti saat fase terakhir, fase pensiun. Ya kan, jadi kan panjang banget hidup kita itu. Makanya kita harus ingat bahwa kita harus menyisihkan sebagian uang kita itu untuk masa depan. Entah itu untuk ya kita merealisasikan impian-impian kita, misalnya rencana pernikahan, mau beli kendaraan, beli rumah atau perjalanan ibadah dan lain-lain, dan terutama untuk masa pensiun, biar kita tidak merepotkan anak-anak kita nanti. Gitu kan. Yang harus diingat itu harusnya, sehingga mindsetnya akan berubah. Tidak hanya hidup untuk sekarang atau besok. Tapi masih panjang ternyata. Gitu. Tidak perlu juga secara kita menyikapinya dengan terlalu serius ya, tapi kan artinya akhirnya membuat kita jadi takut gitu ya. Tapi bahwa itu kenyataannya itu kayak gitu. Sehingga pelan-pelan kita bisa merubah mindsetnya ya. Gitu. Untuk nggak terlalu di masa produktif ini kita bekerja
keras dan cerdas, tapi kita harus menyisihkan sebagian dana kita untuk masa depan. Masa depan. Oke. Nah, misalnya kalau tadi kan ngomongin tabungan pernikahan ya. Terus ternyata setelah beberapa waktu tiba-tiba kayak aku pengen umroh gitu. Atau pengen haji gitu. Karena ternyata kayaknya ini di tabungan kayaknya ada uangnya gitu. Tapi pasangannya nggak ada gitu. Apakah nggak apa-apa gitu tuh, kayak apa ya, nyelentung gitu tiba-tiba. Awalnya itu disiapkan untuk pernikahan, tiba-tiba punya keinginan lain. Apakah itu nggak apa-apa gitu? Kalau menurutku sih nggak apa-apa. Oke. Bisa mungkin kan dengan perjalanan ibadah umroh itu kan membuat hati lebih tenang, kemudian berdoa, dan insya Allah kan lebih diijabah kayak gitu kan. Nah di sana banyak-banyaklah berdoa. Berdoa misalnya mohon jodoh, jodoh yang baik pasti ya. Terus kemudian minta untuk rezeki, sehingga nanti kan mungkin insya Allah ketika kembali lagi ke tanah air dan mulai istilahnya beraktivitas kembali kan usaha kita kan jadi lancar, tiba-tiba ketemu jodoh, tabungan kita menjadi lebih banyak dan lain-lain. Siapa jadi tahu itu boleh-boleh aja umroh ternyata dapat jodoh sultan dan soleh. Iya, jadi nggak usah lagi mikirin tuh. Aku harus nyiapin berapa. Betul. Nah, ini menarik nih kalau ngomongin soal umroh ya, karena siapa tahu bisa menjadi pembuka jalan untuk kebaikan, termasuk jodoh yang baik juga gitu. Nah, sekarang kan kalau saya lihat nih di beberapa bank itu kan punya kayak tabungan haji atau umroh, Bu Mimi. Nah, itu worth it nggak sih untuk diikuti gitu? Mengikuti tabungan haji umroh di bank gitu. Itu worth it nggak menurut Bu Mimi? Aku bilang sih tergantung setiap orang ya. Jadi kalau sebenarnya kita misalnya ambil tabungan haji umroh di bank itu kan membuat kita kayak punya kewajiban, ya kan. Terus itu kan kita ketika kita nabung misalnya tabungan haji, kita kan ambil porsinya. Jadi misalnya untuk satu porsi di awal itu adalah 25 juta misalnya. Kita kan akhirnya kita akan berangkat sekian tahun lagi. Nah nanti kita tinggal nabung untuk melunasi berapa tahun lagi itu. Artinya kan itu sebenarnya membantu kita agar kita memiliki rencana pasti. Ya kan, misalnya kita dapat porsi berangkat haji itu 10 tahun lagi misalnya. Sehingga kan berarti kan waduh aku berarti harus memenuhi dan melunasi biaya hajiku itu berarti 10 tahun lagi. Artinya kita harus rajin nabung. Nabung juga. Iya kan. Berarti karena kita udah punya kursinya ini. Iya. Jadi alat bantu gitu ya. Iya. Kalau kita ikut tabungan haji di bank gitu ya. Jadi udah ada yang ngaturin gitu ya, Bu Mimin ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk nabung ini apakah ikut arisan itu juga termasuk nabung, Bu Mimin? Kalau arisan itu kan sebenarnya kayak ada beberapa orang, entah itu sesama keluarga atau tetangga atau teman gitu ya. Itu kan seperti kayak tabung renteng. Ya kan, jadi misalnya ini yang mau berangkat siapa dulu. Jadi ini kan bersama-sama nanggung renteng bersama untuk berangkat kayak gitu. Jadi kalau memang mau ikut yang arisan kayak gitu, saranku ya dengan orang-orang yang kita kenal. Misalnya yaitu tadi keluarga besar kita atau tetangga sekomunitas kita, misalnya di satu masjid. Jamaah masjidnya punya arisan haji kayak gitu, atau pertemanan. Jadi kalau misalnya itu ikut arisannya orang-orang yang tidak kita kenal ya arisan online gitu itu ya, beresiko ya kalau kayak gitu. Baik. Kalau yang idealnya arisan tuh sebenarnya modelnya itu seperti apa sih, Bu Mimin? Karena kan kadang orang cuman ya wis ikut arisan soalnya nanti kan diputer akhirnya terus dapet gitu kan. Tapi kan nggak bener-bener tahu gitu. Idealnya tuh gimana sih sebenarnya arisan itu? Yang pasti yang paling utama ya kita yakin bahwa yang kita ikuti ini dan orang-orang yang ikut bersama kita itu orang-orang yang amanah kan. Karena kan ini saling menanggung dan kira-kira siapa yang mau berangkat duluan. Apakah karena berdasarkan usia misalnya atau karena berdasarkan pertimbangan kesehatan dan lain-lain, siapa duluan kayak gitu toh. Nah, akhirnya itu terus kalau mekanisme secara ininya sih tergantung masing-masing sih. Oke. Kan jadi kan
ini dana ini dikumpulkan, siapa duluan yang berangkat. Kayaknya yang penting itu yang Bu Mimin bilang tadi ya, kita tahu kita arisan tuh sama siapa-siapa aja. Karena kan kita butuh kepercayaan. Karena niat awalnya itu kan memang untuk saling membantu, saling support. Kalau kemudian ada yang salah satu yang tidak amanah kan jadinya berantakan semua nanti. Iya, betul. Jadi penting ya untuk tahu siapa-siapa aja orangnya kalau kita mau menabung pakai cara arisan gitu. Boleh dibilang gitu ya Bu Mimin ya? Nabung dengan cara arisan tuh. Tapi sebenarnya sih aku tidak menyarankan ya. Oh, oke. Takutnya kan nanti misalnya maaf nih ya, yang ada yang salah satu mungkin usianya tidak panjang misalnya gitu kan. Nanti kira-kira siapa yang menanggung kayak gitu kan. Risikonya terlalu besar. Terlalu besar gitu. Kalau aku secara pribadi tidak menyarankan. Jadi lebih baik yang tabungan haji itu tadi. Tabungan haji itu ya, atau kita karena itu kan bisa dialihkan nanti ke ahli waris. Betul. Kan gitu. Betul. Jadi itu kan lebih pasti. Oke. Tapi harus benar-benar itu tadi ya, mengatur keuangan sih. Dari awalnya karena kan kalau ikut di bank itu juga uang yang kita masukin ke tabungan haji itu kan nggak bisa dipakai untuk ngapa-ngapain kan. Setauku sih gitu ya Bu Mimin ya. Oke, jadi penting untuk merencanakan keuangan itu tadi sejak punya penghasilan gitu. Karena harus diingat kembali bahwa perjalanan ibadah ke tanah suci itu kan syaratnya kan mampu. Kan kita nggak harus kemudian memampukan diri. Iya. Gitu. Jadi yang harus tetap diingat adalah syaratnya mampu. Oke, baik. Jadi penting ya nabung. Yang penting kayaknya nabungnya dia. Entah itu nanti rencananya akan dipakai menikah, atau dipakai haji, atau dipakai umroh. Karena kan semuanya tujuannya baik gitu ya Bu Mimin ya. Jadi penting nabung untuk wanita-wanita di luar sana gitu ya. Betul. Dan nggak halu loh ternyata merencanakan keuangan pernikahan sejak kita masih single gitu ya. Belum ada pasangan. Sejak kita punya income ya kita harus merencanakan segala sesuatunya sebenarnya. Oke, baik itu ya. Biar uang yang kita dapatkan apalagi kalau masih single ya. Akhirnya kan kalau nggak ada rencana itu bisa nanti entah hilang kemana. Oh betul. Saya mengalami sekali itu kayak dulu awal-awal kerja kan kayaknya tiba-tiba dapat uang sendiri kan Bu Mimin. Jadi kayak ya udah bener-bener uang itu gajian hari ini cuman buat hari ini apa besok. Besok-besoknya gak tahu. Iya gitu. Makanya kalau kita nggak punya rencana ya sama aja kita tadi merencanakan kegagalan. Harus gitu ya. Rencana makanya. Kata-kata hari ini gitu ya. Harus merencanakan karena kalau kita nggak berencana apapun berarti kita sama dengan merencanakan kegagalan. Jangan sampai ya Tribuners merencanakan kegagalan buat apa gitu ya. Baik, terima kasih Bu Mimin. Sama-sama. Berarti saya mulai sekarang harus rajin menabung dan merencanakan masa depan ya. Karena ya itu tadi semangat. Karena itu tadi ya, hidup nggak cuman hari ini dan besok. Masih ada masa depan yang cukup panjang gitu. Baik, terima kasih Tribuners yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di program Ramadan Wanita dan Islam. Semoga tayangan hari ini bermanfaat. Saya Heftis dan Bu Mimin di studio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.